Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Awaludin. NIM saya 2104010010058, PJJ 1 Informatika, Universitas Berasia. Di video kali ini saya akan memberikan presentasi ulangan tengah semester mata kuliah Deep Learning. Soal ujiannya, yang pertama buatlah video presentasi untuk menguji kinerja gradient descent menggunakan dataset Fashion MNIST. Saat melakukan presentasi, wajib berbicara harus dilihat dalam video. Durasi video presentasi bebas disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil video presentasi diupload di YouTube dan ia dilampirkan di lembar jawaban ujian, lalu dikirimkan ke LMS. Untuk outline di video presentasi ini, soal ujian, penjelasan kode, hasilnya diharapkan, testing model, dan pengujian. Model sendiri sudah saya buat di Colab ya, menggunakan Colab. Neural network untuk questionnaires, model yang digunakan adalah neural network dengan lapis-lapisan sederhana untuk mengklasifikasikan gambar dari dataset Bayesian MNIST. Input layernya, model ini menerima input berupa gambar dengan ukuran 28 kali 28 pixel, dipertangguhkan dan dinormalisasi dimensi input. Sebelum masukkan gambar ke dalam model, gambar tersebut diubah menjadi vektor satu dimensi dengan panjang 784 28 kali 28. Hal ini dilakukan untuk mengubah format gambar ini menjadi input yang dapat diproses oleh model jaringan saraf yang biasanya bekerja dengan data berbentuk vektor 1D. Dua, hidden layer, dense layer. Neuron pertama memiliki 128 neuron. Activation function, aktivasi yang digunakan adalah ReLU, Vivid Linear Unit. Aktivasi ini sangat umum digunakan karena umumnya dalam mengatasi masalah punishing gradient dan mempercepat proses pelatihan. Tujuan lapisan ini membantu model untuk mengidentifikasi fitur kompleks dan pola-pola dalam gambar. Tiga, hidden layer 2, dense layer. Lapisan kedua ini dari 128 neuron. Aktivasi sama lapisan pertama. Tujuannya memungkinkan model untuk mempelajari representasi fitur yang lebih dalam dan lebih kompleks, seperti hubungan antara objek dalam gambar atau hubungan antara fitur yang lebih rumit. Keempat, output layer memiliki 10 neuron yang sesuai dengan jumlah kelas dalam dataset Fashion MNIST. Activation function software digunakan pada lapisan ini. Fungsi aktivasi software menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas dan probabilitas total dari semua kelas akan berjumlah 1. Tujuan lapisan ini memberikan probabilitas bahwa gambar yang diberikan termasuk dalam salah satu dari 10 kelas yang ada. Model memiliki kelas dengan probabilitas tinggi sebagai prediksi. Biasanya seperti ini. Input layer 78 unit, hidden layer 1-nya 18 unit, hidden layer 2 18 unit, output layernya 10 unit. Proses pelatihannya, fungsi loss function, fungsi kerugian yang digunakan adalah sparse categorial cost entropy, optimization yang digunakan untuk menggunakan beberapa dalam jaringan, matrix, akurasi digunakan sebagai metrik untuk mengevaluasi berapa baik model mengklasifikasikan gambar dengan benar. Proses prediksi setelah model dilatih dapat digunakan untuk memprediksi gambar yang belum jelas sebelumnya. Memberikan output probabilitas untuk masing-masing kelas. Kelas dengan probabilitas tertinggi dianggap sebagai hasil prediksi. Pertama, ini import TensorFlow STF, mengimport library yang digunakan. Terus, kedua, load the Fashion MNIST dataset. Dari set, 4, find model, data augmentation layer, flatten input image, dense layer, output layer, compile model with other model measure, find early stopping callback, training the model, plot training and validation accuracy, plot accuracy, plot loss, evaluate the model on the test data, menghasilkan model seperti ini. Nah, akurasinya seperti ini. Penjelasan dari kode tersebut. Pertama, load dataset Fashion MNIST dimuat menggunakan Fashion MNIST load data, dinormalisasi ke dalam rentang 0 hingga 1 untuk menggunakan pelatihan. Augmentasi data, teknik data augmentasi seperti flip horizontal, rotation, dan zoom digunakan untuk meningkatkan variasi gambar yang dilihat oleh model. Model arsitektur dan layer terdapat dua lapisan test dengan jumlah neuron yang berbeda. First normalization ditetapkan setelah setiap lapisan test untuk menormalkan output. Value activation digunakan untuk mengaktifkan neuron setelah base normalization.
dropout digunakan untuk menghindari overfitting dengan menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama pelatihan. Output layer, lapisan output menggunakan software untuk menghasilkan prediksi kelas. Kompilasi model dikompilasi menggunakan Adam Optimizer dan Spatial Consentropy Loss Function untuk masalah klasifikasi. Early stopping menggunakan early stopping untuk menghentikan pelatihan jika model tidak menunjukkan peningkatan pada validation loss dalam 3 epoch berturut-turut. Pelatihan dan visualisasi. Model dilatih selama maksimal 50 epoch dan hasilnya diplot untuk akurasi dan loss pelatihan setelah validasi. Evaluasi model dievaluasi pada dataset uji untuk mendapatkan akurasi akhir. Hasil yang diharapkan, plot akurasi dan loss visualisasi yang menunjukkan bagaimana akurasi dan loss berubah selama pelatihan dan validasi. Akurasi uji, nilai akurasi yang dicapai model pada data uji. Biasanya sekitar 85-90%. Untuk hasil yang didapat, ya akurasinya 76, 0,761 ini 76%, dengan loss-nya 0,6 ya. Training seperti ini. Ini untuk grafiknya. Lalu untuk tes modelnya, gunakan sama import library-nya dulu, NumPy, ambil beberapa gambar acak dari dataset uji, gambar yang diprediksi 5 misalnya, random indicates, random, ambil gambar data sebenarnya, sampel image, sampel labels, prediksi hasil untuk gambar-gambar tersebut, prediction, sama dengan model predik, sampel image, tampilkan nama gambar, tampilkan gambar-gambar dan prediksi model, class name, prediction. Dan hasilnya seperti ini, true, search, prediksinya bisa, true dash, ingat dash, search, baju, search, top, search sepertinya part, pull over, ya pull over, terus model, penjelasannya, sama ambil gambar acak, beberapa gambar acak diambil dari data uji menggunakan NPM dan blended. Dalam soal ini kita mengambil 5 gambar acak, prediksi model, gambar-gambar tersebut diprediksi menggunakan model predik, hasil prediksi berupa probabilitas untuk setiap kelas. Jika tampilkan hasil, gambar-gambar yang dipilih akan ditampilkan menggunakan PLT IMShow. Pada judul gambar akan muncul label asli, label, dan label yang diprediksi oleh model predicated label. Setelah mengambil kelas dengan probabilitas setinggi menggunakan NP.ARG max predictions. Kemudian untuk I, class names-nya, pas label kelas pada set question MNIST dibaca ke dalam list class names untuk pemetaan antara angka dan label kategori. Kemudian kodenya akan menampilkan gambar-gambar uji yang dipilih secara acak serta label asli dan label yang diprediksi oleh model. Ini memungkinkan Anda untuk melihat seberapa baik model dalam mengklasifikasikan gambar. Misalnya jika memproduksi gambar sepatu sebagai sneaker, maka judul gambar akan menunjukkan true sneaker, predicted sneaker jika prediksinya benar, atau nama lain jika prediksinya salah. Dengan demikian, kita dapat melihat performa model dalam situasi nyata menggunakan contoh gambar yang belum dilihat sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila dulu kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.